Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan membacakan presentasi saya mengenai fikih ibadah. Pengertian fikih ibadah. Fikih ibadah terdiri dari dua unsur kata fikih dan ibadah. Dalam bahasa Arab, perkataan fikih berakar pada kata faqiah yafqahu fiqhan. Secara bahasa berarti al-fahmu al-mujarrad, yakni mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Dan al-fahmu al-daqiq, yakni mengerti atau memahami secara mendalam secara lebih luas. Kata fikih yang berarti sekedar mengerti atau memahami disebutkan dalam Quran surat Hud ayat 91. Fikih menurut istilah ada pendapat menurut para ulama, yaitu menurut Abu Zahra, fikih adalah kumpulan hukum-hukum syara yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Yang kedua, menurut Abdul Wahab Khalaf, fikih adalah ilmu tentang hukum syara mengenai perbuatan manusia yang amali yang diperoleh melalui dalil-dalilnya secara rinci. Yang ketiga, menurut Hasbi Asyudabi, fikih adalah suatu kumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya yang mengumpulkan berbagai ragam jenis dalam hukum Islam dan bermacam aturan hidup untuk keperluan seseorang golongan dan masyarakat hukum. Jadi, kesimpulannya adalah fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan wala mukhalaf baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Pengertian ibadah secara istilah. Ibadah adalah segala sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik nilai perbuatan, perkataan, dan lahir batin, serta membebaskan diri dari segala hal yang bertentangan dan menyalahinya. Ruang lingkup fikih ibadah. Ruang lingkup fikih ibadah dibagi menjadi dua kelompok. Satu, yaitu ibadah umum. Ibadah umum artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Unsur terpenting dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan di dunia ini agar benar-benar bernilai ibadah niat yang ikhlas untuk memenuhi tuntutan agama dengan menempuh jalan yang halal dan menjauhi jalan yang haram. Yang kedua, ibadah khusus. Ibadah khusus artinya ibadah yang macam dan cara pelaksanaan ditentukan dalam syarak. Ibadah khusus ini bersifat tetap dan mutlak, manusia tinggal melaksanakan sesuai dengan peraturan dan tuntutan yang ada, tidak boleh mengubah, menambah, dan menguranginya. Seperti tuntutan bersuci, sholat, puasa Ramadan, ketentuan nasab zakat. Dasar fikih ibadah. Pada dasarnya, fikih ibadah adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Prinsip-prinsip fikih ibadah. Prinsip-prinsip ibadah dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Hanya Allah yang berhak disembah. Al-Quran menegaskan bahwa roh akidah Islam adalah tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Yang kedua, dalam beribadah setiap mukmin harus yakin bahwa Allah adalah dekat dengan hambanya. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas adalah merupakan niat yang murni dan suci hanya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, ibadah sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ibadah seorang hamba Allah sudah ditetapkan tuntutannya dan dia harus menunaikan sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Macam-macam fikih ibadah. Dilihat dari tinjauannya, fikih ibadah dibagi menjadi dua, yaitu dari segi umum dan khusus. A. Ibadah umum adalah ibadah yang mencakup semua aspek ialah kehidupan. Yang B. Ibadah khusus ialah ibadah yang macam dan cara melaksanakan ditentukan oleh syarak. Yang kedua, dilihat dari tata cara melaksanakannya dibagi menjadi 5, yaitu A. Badaniyah, seperti sholat. B. Ibadah ma'aliyah seperti zakat. Yang C. Ibadah ijtima'iyah seperti haji, sholat berjamaah, sholat idul fitri, sholat idul adha, dan sholat jum'ah. Yang D. Ibadah ijabaiyah seperti tawaf. Dan yang E. Ibadah salbiyah seperti meninggalkan segala sesuatu yang diharapkan ketika sedang berihram. Yang kelima, memelihara keseimbangan dalam beribadah. Islam memberikan pedoman kepada manusia dalam mengurangi kehidupan dan menjamin kesejahteraan di dunia dan di akhirat jasmani dan rohani. Yang keenam, meringankan beban mempersulit. Yang ketujuh, dilakukan secara sah. Dalam agama Islam, semua peribadatan ditentukan peribadatan sah dan tidak sah. Dilihat dari niat melaksanakannya, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah hakiki. Ibadah hakiki adalah ibadah yang ditentukan sepenuhnya untuk ibadah semata. Yang B. Ibadah sifati adalah yang perbuatannya memiliki nilai-nilai ibadah. Sekian
dari kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.